Alessia Vera Shipp dan Livia Clara Shipp adalah saudara kembar yang lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 2004 di Saint Sulpice. Mereka adalah anak dari pasangan Irina Mayme Lucidi Shipp, seorang pengacara Swiss kelahiran Italia, dan Matthias Kaspar Shipp, seorang insinyur Swiss kelahiran Kanada. Orang tuanya menikah pada Juli tahun 2004 di Ascoli Piceno, Italia, di mana mereka berdua bekerja di perusahaan tembakau Philip Morris. Alessia dan Livia digambarkan sebagai gadis muda yang cerdas dan memiliki rasa percaya diri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan hampir tidak pernah terlihat mereka berpisah. Sulit untuk menjelaskan betapa kuatnya ikatan yang dimiliki Alessia dan Livia. Pada pertengahan tahun 2010, Irina dan Matthias telah berpisah dan menempati rumah yang berbeda. Matthias sangat mengontrol dan mengambil alih hampir setiap aspek kehidupan keluarga tersebut. Ia menentukan acara televisi apa yang harus ditonton, menentukan kapan waktu tidur, dan memiliki standar yang tinggi mengenai tugas yang harus dilakukan. Irina memberitahu Matthias bahwa mereka harus berpisah. Ia memutuskan pindah ke apartemen di seberang kota agar tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya. Matthias harus menghabiskan waktu bersama dengan Alessia dan Livia secara teratur. Gadis-gadis itu akan bertemu dengan ayah mereka setiap akhir pekan. Menurut Irina, meskipun ia dan Matthias memiliki masalah, namun Matthias tetap menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ia sama sekali tidak terlihat memiliki sikap yang buruk sebagai seorang ayah. Pada bulan Januari tahun 2011, banyak orang melihat perubahan sikap Matthias setelah liburan selama 3 minggu bersama kedua anaknya. Orang-orang menganggap jika Matthias sedang berusaha tegar menerima perpisahannya dengan Irina, meskipun Matthias tidak pernah mengatakan hal ini. Pada tanggal 28 Januari tahun 2011, saat Matthias berumur 43 tahun, ia kembali menjemput Alessia dan Livia di apartemen ibunya untuk kunjungan akhir pekan di apartemennya sendiri. Pada Sabtu pagi, Matthias mengirim SMS ke Irina yang mengatakan bahwa ia dan kedua putrinya baik-baik saja dan akan kembali pada hari Senin. Biasanya, Matthias mengembalikan Alessia dan Livia pada hari Minggu sore agar kedua gadis tersebut dapat hadir di sekolah tepat waktu pada hari Senin. Bagaimanapun, Irina tidak ingin pendidikan Alessia dan Livia terganggu, sehingga ia memaksa Matthias untuk mengembalikan kedua putrinya pada hari Minggu malam. Namun pada hari Minggu malam tanggal 30 Januari, Matthias belum juga mengembalikan Alessia dan Livia meskipun mereka terlihat bermain dengan anak tetangga pukul 1 siang. Irina berusaha menemui Matthias di apartemennya, tetapi tidak ada orang di sana. Merasa semakin khawatir, Irina melaporkan hilangnya Alessia dan Livia ke polisi. Polisi mengatakan kepada Irina untuk tidak terlalu khawatir karena Matthias akan kembali bersama kedua putrinya sesegera mungkin. Namun, Alessia dan Livia tidak kembali dan tidak menghadiri sekolah pada hari Senin. Sekitar pukul 5 sore, Matthias dan kedua putrinya terlihat melintasi perbatasan ke Perancis. Pada hari berikutnya, tanggal 31 Januari tahun 2011, Matthias tertangkap CCTV pada pukul 12.30 siang sedang menarik uang sebesar 7.000 euro dari beberapa cash point di Marseille. Matthias membeli sebuah kartu pos yang kemudian dikirim ke Irina yang mengungkapkan bahwa ia tidak dapat hidup tanpanya. Ia juga mengirimkan uang sebesar 4.400 euro, sedangkan sisanya sebesar 2.500 euro masih belum diketahui. Malam itu, Matthias dan kedua putrinya menaiki kapal feri ke Propriano, Korsika. Tidak diketahui secara pasti apa alasan Matthias membawa kedua gadis tersebut ke sana. Tapi kemungkinan Matthias telah mengenal daerah tersebut setelah berlibur bersama Alessia dan Livia sebelumnya. Saksi mata melihat Alessia dan Livia bermain dengan gembira di kapal feri. Gadis-gadis itu mengenakan kaos bergaris putih merah dan merah muda, jeans biru, sepatu boot hitam, dan anorak berlapis putih. Sedangkan gadis lain mengenakan anorak ski ungu dan sepatu berwarna putih dan merah muda. Irina mengatakan jika putri kembarnya memang memiliki pakaian tersebut. Saksi mata itu juga melihat Matthias berbicara dengan seorang wanita berambut pirang gelap atau coklat dengan putri kembar di sampingnya dengan baju olahraga yang serasi.
kembali lagi, Irina mengaku jika kedua gadisnya memiliki baju olahraga tersebut. Sisa uang sebelumnya mungkin diberikan kepada wanita asing tersebut untuk merawat kedua putrinya. Matthias kemudian terlihat meninggalkan kapal feri yang berlabuh di Propriano pada pukul 6.30 pagi, tanggal 1 Februari, dengan atau tanpa putrinya. Matthias terlihat kembali menaiki feri dari Bastia di timur laut Korsika dan tiba di Toulon keesokan harinya pada pukul 7. Sekitar jam 9.13 pagi, kendaraan Matthias tertangkap CCTV melewati pintu tol, namun terlihat hanya Matthias di sana. Tidak ada Alessia atau Livia. Irina memiliki paspor kedua putrinya sehingga ia pasti mengetahui jika putri-putrinya melintasi negara. Namun hal itu tidak terjadi. Kemungkinan Matthias menyembunyikan kedua putrinya di bagasi mobilnya. Polisi menjadi sangat khawatir dengan kondisi Alessia dan Livia sehingga mereka mulai melakukan pencarian. Polisi melacak mobil Matthias dan menemukan bahwa Matthias telah membawa mobilnya melintasi banyak negara. Fakta yang lain adalah bahwa Matthias membawa kedua putrinya melintasi negara lain tanpa izin. Polisi Swiss kemudian menghubungi Interpol untuk menyelidiki kasus ini. Kepolisian Korsika dan Prancis terlibat dalam penyelidikan ini. Danau dan hutan dijelajahi. Mereka juga melakukan pencarian melalui udara dan mendapat akses memeriksa kapal feri yang digunakan Matthias sebelumnya, namun tidak ditemukan barang bukti. Polisi Swiss berhasil menguak bahwa Matthias telah mencari tahu tentang cara mengakhiri hidup dengan racun atau senjata di internet. Ia juga mencari jadwal kapal feri di Propriano. Sebuah surat perceraian juga ditemukan. Surat itu diketahui diterima Matthias pada tanggal 27 Januari tahun 2011, sehari sebelum kunjungan akhir pekan kedua putrinya. Surat wasiat dengan tanggal yang sama juga ditemukan di apartemen Matthias. Dalam surat wasiat tersebut tertulis jika apartemennya harus dibagi kepada Irina, Alessia, dan Livia. Tetapi jika kedua putrinya telah tiada, maka apartemen tersebut harus diberikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Pada penggeledahan apartemen Matthias yang dilakukan bersama dengan Irina, berhasil ditemukan potongan kertas di tempat sampah yang berisi tulisan Matthias menghapus Facebook. Dia juga menemukan koper hilang dan sepasang sepatu yang tidak pernah digunakan Matthias berlumuran lumpur di dekat pintu. Ia mengatakan kepada pihak berwenang mengenai kejanggalan ini, namun tidak ada reaksi. Pada tanggal 3 Februari pukul 12 siang, Matthias diketahui berada di Naples, Italia. Pada pukul 10.47 malam, Matthias terlihat melemparkan dirinya ke bawah kereta api di Cerignola, di wilayah Apulia, Italia Tenggara. Ia meninggalkan uang sebesar 100 euro. Polisi memeriksa mobil Matthias dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Alessia dan Livia. Terdapat sampel air liur di bagasi diduga milik Alessia dan Livia. Namun karena sampel yang terlalu banyak, hanya kemungkinan kecil untuk dapat menganalisisnya. Ini cukup membuktikan bahwa Matthias membawa kedua putrinya di bagasi saat melintasi perbatasan. Sementara itu, Irina menerima banyak surat semenjak hilangnya Alessia dan Livia. Salah satu surat yang diterimanya tertanggal 3 Februari bertuliskan, "Anak-anak itu beristirahat dengan tenang. Mereka tidak menderita." Surat itu juga mengindikasikan jika Matthias akan mengakhiri hidupnya di Cerignola. Besar kemungkinan Alessia dan Livia dihabisi oleh Matthias, namun hingga saat ini tidak diketahui di mana Matthias meninggalkan tubuh kedua putrinya. Diduga, Matthias melakukan hal ini karena tidak ingin berpisah dengan kedua putrinya akibat perceraian. Kemungkinan Matthias juga menderita gangguan mental akibat perceraian ini. Keluarga Irina telah menyebarkan informasi kepada publik bahwa siapapun yang mendapat informasi mengenai Alessia dan Livia dimohon untuk segera menghubunginya. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Banyak orang melihat penampakan Alessia dan Livia bersama dengan wanita berambut coklat yang berbicara dengan Matthias di kapal feri. Namun ketika polisi menelusuri laporan ini, mereka tidak menemukan hasil yang baik. Pada tahun 2013, sebuah camp Romney digeledah setelah terdengar pengambilan kabar dua gadis kembar di Korsika dan mereka ditahan di sebuah camp. Namun petunjuk ini tidak membuahkan hasil apapun. Petunjuk lainnya datang pada tahun 2014 ketika seorang fotografer mengirim surat kepada pihak berwenang
bahwa ia dulu bekerja di sebuah toko pembuat paspor palsu. Dia teringat dengan dua gadis yang mirip dengan Alessia dan Livia di toko tersebut untuk membuat paspor palsu. Satu orang pergi ke Ottawa dan satu lagi pergi ke Quebec. Pihak berwenang telah meyakini jika Alessia dan Livia telah meninggal dunia, namun Irina tetap tidak berputus asa. Ia bahkan mendirikan badan amal untuk anak-anak yang hilang dengan harapan dapat memberikan hiburan kepada keluarga yang menderita hal yang sama.